yang percaya pada kebenaran firman, maka kepadanya Tuhan akan memenuhkan segala perjanjian di dalam kitab ini. Amin. Begitu banyak perjanjian yang saya percayai tapi belum terjadi pada saya. Ada dua kemungkinan. Waktunya saya belum tiba. Kalau waktu saya belum tiba, maka saya harus menunjukkan kesetiaan saya kepada Tuhan. Sebab berhubung dengan waktu itu menunjukkan kepada setia. Ya saudara, jangan khawatir. Orang yang setia pasti pada waktunya Tuhan menerima jawaban. Amin. Atau kedua, harapan dan permintaan saya dan saudara tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kita harus move on. Katakan, saya harus move on. Mengganti permintaan saya. Melupakan permintaan saya. Dan berserah kepadanya. Amin. Jangan mengukuhi permintaan saudara sampai bertahun-tahun. Ya, itu berarti saudara ingin memaksa Tuhan melakukannya. Itu tidak boleh. Ya, itu sebab kalau saudara merasa saya sudah berdoa sekian lama dan Tuhan belum menjawab, Tuhan, hamba mau melupakannya. I forget it. Saya mau melupakan itu. Saya minta apa yang terbaik engkau beri kepada saya. Amin. Ini menunjukkan bahwa saudara percaya banget pada kuasa dari Bapa saudara. Dan saudara akan dihargai oleh Bapa. Karena saudara pasrah kepada kehendaknya. Amin. Belajar supaya kita hanya nurut kemauan Tuhan. Bukan Tuhan yang nurut kemauan kita. Amin. Itu tidak boleh ya. Itu sebab pada petang hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang istimewa. Saudara, Anda sukses, waspadai hal-hal ini. Saudara, orang sukses bukan sudah sampai pada tujuannya. Orang dunia mengatakan demikian. Wah, dengan aku sukses sudah goal. Ya, sudah sampai di finish. Apalagi yang aku harap? Aku sudah sukses. Dan mereka berhenti. Nah, disinilah kesalahan anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang ngikutin cara orang dunia. Kalau sudah sukses mengatakan sudah mentok, udah cukup, sudah terjawab, sudah terkabul. Ya, saya ingin menyampaikan dari firman bahwa orang sukses itu belum finish. Ini finish di sini dia baru setengah jalan. Ya, itu sebab bagaimana saya dan saudara memperlakukan kesuksesan kita. Sukses itu berjenjang. Sukses itu mempunyai kadar, volume, kualitas yang berbeda. Si A mempunyai sukses yang mungkin mencapai angka 70. Tapi sukses saya angka 37. Saudara, tapi saya sukses. Jadi apa maksudnya? Jadi dia 70, saya 37, orang lain mungkin 90, orang lain mungkin 21. Ini masih di sini. Belum di situ. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu bagaimana baiknya sukses ini bisa berlanjut. Sehingga kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Setelah sukses, katakan setelah sukses, saya harus melanjutkan perjuangan rohani saya. Sehingga saya menyenangkan hati Bapa. Itulah finish saya. Ya, jadi saudara harus beda dengan orang-orang di luar Kristus. Itu sebab perjalanan saya dan saudara, kita harus berserah kepadanya. Saudara, apa yang saya dan saudara menerima dari Tuhan, tidak boleh kita anggap sebagai satu kesuksesan. Karena kita belum selesai. Nah, perjalanan kita harus terus. Nah, disinilah banyak orang menganggap aku sudah goal. Aku sudah tercapai cita-citaku. Sehingga dia tidak memperhatikan hal-hal yang akan saya sampaikan ini. Itu sebab Anda sukses, waspadai hal-hal berikut ini. Supaya apa? Supaya Anda boleh mencapai satu goal menyenangkan hati Bapa. Katakan menyenangkan hati Bapa adalah target ilahi saya. Amin. Siapa yang percaya, walaupun dia merasa tidak mampu, tidak punya modal, tidak punya ilmu, ya tidak ada kesempatan, tetapi bisa dibikin sukses oleh Tuhan. Siapa yang percaya, tolong angkat dua tangan. Amin. Katakan, Bapa yang baik,
hamba hanya percaya kepada janji firman. Hamba tidak percaya pada kemampuan hamba. Dalam nama Yesus, seperti apapun hamba akan sukses dan menyenangkan hatimu. Dalam nama Yesus, Roh Kudus membantu hamba. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu sebab saudara, Anda sukses, Anda belum mencapai, ya, harus diwaspadai hal-hal berikut ini. Itu sebab para kekasih, saya akan menyampaikan kepada saudara dua buah ayat dari Yesaya 58, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kita akan buka dari Alkitab kita. Mari kita akan baca dengan suara yang nyaring. Saudara, ada judulnya di sana. Apa tulisannya? Judulnya apa? Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Kita baca ya judulnya langsung ke ayat 8. 1, 2. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Amin. Katakan ini luar biasa. Saudara yang kekasih, ya. Jadi apakah sukses? Di sini kita akan melihat parameter yang dipergunakan oleh Tuhan supaya kita belajar. Saudara, kalau anak saudara itu belajar di sekolah, itu mereka itu sedang memuat parameter, yaitu ilmu di dalam otak mereka. Semakin mereka bertumbuh, saudara, maka kemampuan kognitif mereka, kemampuan intelektualitas mereka, saudara, kemampuan psikologis mereka mulai meramu ilmu mereka. Dari kali perkalian 2, 3, 4, 5, sampai 12, sampai berapapun. Ya, lalu bagaimana dengan pelajaran matematika, fisika, dalil-dalil. Saudara, itu mereka kemudian dengan bertumbuhnya si anak, semua ilmu itu diramu menjadi dewasa. Itu namanya parameter. Nah, sehingga dengan demikian dia ketika harus terjun di pekerjaan atau menghadapi ujian, saudara, dia sudah mampu dengan apa yang pernah dia terima. Orang mendengar firman, dia tidak perlu mengolah lagi. Karena firman itu adalah roh Allah. Katakan firman itu adalah roh Allah. Perkataan Allah yang diurapi roh Tuhan. Ketika masuk di dalam hati saya menjadi seperti itu. Saya tidak perlu meramunya lagi. Nah, hebat loh saudara. Jadi seberapa banyak orang, walaupun barangkali saya punya IQ, ya, intelligence quotient saya rendah, ya, IQ saya jongkok sekalipun, tetapi karena saya menerima banyak firman, ini tidak ada hubungan dengan daya memori saya untuk menangkap firman. Karena ini bukan ilmu. Katakan firman bukan ilmu. Firman adalah roh Allah yang akan tercetak, terukir di dalam hati saya. Begitu simple, saudara. Begitu mudah. Jadi kita tidak perlu meramu lagi firman seperti seorang anak lagi belajar atau lagi kuliah di bangku di kampusnya. Tidak. Karena ketika orang percaya kepada firman, Roh Kudus mengerjakan dalam hatinya, dalam pikirannya. Jadi apa beratnya? Orang buta huruf, orang terbelakang bisa menangkap firman. Siapa bilang tidak bisa? Jadi disinilah keistimewaan suara sabda Tuhan. Kita tidak mengandalkan pada daya memori kita, saudara. Tetapi kita mengandalkan pada kuasa Roh Kudus.
Katakan, ini luar biasa. Jadi kalau saya dan saudara menerima firman saat ini, saudara, maka inilah ilmu yang dimaksud oleh Tuhan untuk membuat saudara sukses dan menyenangkan hati siapa? Hati Tuhan. Jadi disinilah kita melihat suksesnya anak Tuhan itu beda ya parameternya dengan suksesnya orang dunia. Amin. Jadi saya dan saudara harus waspada. Karena beberapa hal akan membuat kita sama seperti orang duniawi. Artinya Tuhan tidak membelain kita. Tuhan tidak bekerja dan berjuang buat saya dan buat Anda. Karena kita sama dengan mereka. Tetapi bila mana saya dan saudara sukses sesuai dengan firman, maka Tuhan membelain kita sampai tiba waktunya masuk ke dalam sorga. Amin. Nah, para kekasih, dua ayat yang kita baca tadi, kita sudah melihat judulnya ya. Adalah kesalehan yang palsu, saya bilang tadi, orang-orang duniawi. Dan yang sejati, yang sesuai dengan firman. Ya. Jadi Anda dan saya harus tahu membedakan. Jangan saudara itu, wah matanya terbelalak melihat orang yang crazy rich banget. Ya, kayaknya gila banget. Wah saudara terpaku dan saudara kepingin seperti dia. Ya, jangan lupa. Saudara itu orang di bawah berkat Tuhan. Bukan di bawah keberuntungan, bukan di bawah kerja keras, bukan di bawah permainan suap dan sogok dan lain sebagainya. Untuk bisa mendapat keuntungan yang besar, kita beda. Itu sebab orang di bawah anugerah Tuhan, dia mempunyai level lebih tinggi daripada kesuksesan di dalam dunia. Katakan amin. Ya, para kekasih, itu sebab dengan pendahuluan ini saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dari dua ayat tadi, saudara, kita melihat pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Ya saudara, ini yang menjadi intisari dari ayat yang ke-8. Pada waktu itulah. Jadi saya dan saudara bagaimana kita meminta supaya Tuhan memberikan kesuksesan kepada kita. Yaitu kalau saudara tiba pada waktunya. Waktu apa? Waktu di mana terang saudara itu merekah seperti fajar. Dua, waktu ketika luka batin saudara itu disembuhkan sama sekali oleh Roh Kudus. Maka saudara dan saya, wow, hebat. Waktuku sudah tiba untuk aku dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara dan saya katakan, saya memiliki standar yang beda dengan orang duniawi. Saya harus memperjuangkan supaya terang saya merekah keluar dari kegelapan saya. Amin. Ini yang pertama. Nanti saya akan menunjukkan 5 kriteria, 5 level di mana Tuhan ingin saudara dan saya mendapatkan kesuksesan yang safe. Katakan kesuksesan yang safe. Ya. Para kekasih, dalam ayat yang ke-8 ini, kau kuat dan menang saat derita cobaan sebab. Nah, sebab apa? Sebab pada waktu itulah kebenaran terangmu akan merekah seperti fajar, luka-lukamu akan segera pulih, dan kemudian kebenaran menjadi barisan depanmu, dan apa yang di belakang? Kemuliaan Tuhan barisan belakang. Ya, berapa kali saya suka menjelaskan ayat ini. Kata barisan adalah runtutan. Ya, kalau cuma 2 orang tidak bisa dinamakan barisan. Tapi kalau 1 peleton itu barisan. Ya saudara. Nah itu barisan dari orang-orang. 30 dengan 1 orang komandannya. Maka 31 orang inilah barisan. Ini regu yang kecil. Saudara yang kekasih. Kebenaran berbaris di depanmu. Firman Tuhan di depanmu.
kemuliaan di belakang kamu, saudara. Jadi saya dan saudara harus tahu inilah kesuksesan ilahi. Jadi bukan untuk kemuliaan diri orang, saudara. Saudara lihat orang-orang yang sukses berlomba-lomba mendemonstrasikan, show off segala apa yang dia miliki, yang mereka miliki, apa yang mereka telah mencapai. Mereka berlomba-lomba tidak mau kalah dengan orang kaya yang lain, tidak mau kalah dengan crazy rich yang lain, saudara. Tapi anak Tuhan beda. Dia dikawal di depan oleh kebenaran firman Tuhan. Dia dikawal di belakang oleh kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Sebab itu para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan lebih dulu. Apakah sukses yang dari Tuhan itu? Dari dua ayat ini, Yesaya 58 ayat 8 dan ayat yang ke-9, saya akan menyampaikan lebih dulu hal yang pertama. Ya, yaitu hidupmu terang dan tiada luka-luka lagi. Saudara perhatikan, seorang yang sukses dari Tuhan, dia tidak suka kegelapan. Dan dia tidak akan mau tinggal di dalam tata cara orang yang berdosa dan orang duniawi yang gelap. Ini syarat nomor 1. Sukses yang selamat. Katakan, sukses yang selamat. Jadi saudara mesti mengerti. Kalau seorang mengatakan, seorang anak Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati aku sudah sukses. Tetapi dia suka jatuh bangun di dalam dosa, maka dia bukan sukses dari Tuhan. Parameter pertama adalah apa? Bahwa dia tinggal di dalam terang. Dia harus ada di dalam terang. Saudara, dia tidak boleh ada lagi luka batin. Ya, sakit hatilah, dendam, kesumatlah. Ya, dan segala sesuatu yang menjadi luka-luka dalam hidup dia. Borok-borok di dalam hidupnya, dia tidak boleh ada. Syarat pertama adalah dia hidup terang dan tidak ada luka. Amin. Ini syarat pertama. Sukses dari Tuhan, makanya saya bilang ada pada orang dengan ukuran 70 atau 80, ada orang dengan ukuran 37 atau barangkali 42. Saudara, tetapi semuanya harus, anak-anak Tuhan ini harus hidup di dalam terang dan tidak menyimpan luka di dalam batinnya. Amin. Ini adalah syarat pertama. Katakan, ini syarat pertama. Saya harus menuju ke sana. Jadi kalau kalian anak-anakku yang masih muda dan remaja, kalian mempunyai pikiran semacam ini. Tuhan ketika melihat hatimu, pikiranmu, oh ini anakku masih muda, sudah mengerti firman yang disampaikan oleh hambaku ini. Tuhan mulai merencanakan dalam hati kalian. Hati kalian yang masih belum punya pengalaman. Yang masih belum punya modal, belum punya ilmu. Tapi kalian sudah punya parameter Tuhan ini. Tuhan, hamba mau hidup dalam terang. Hamba tidak mau ada luka batin sama sekali. Ini syarat pertama. Tuhan menetapkan anak muda ini yang belum bisa apa-apa untuk mempunyai kesuksesan yang menyenangkan Tuhan. Amin. Jadi harus. Yang sudah terlanjur tua, setengah tua, sudah terlalu banyak kejeglong, terlalu banyak terluka dan melukai, terlalu banyak hidup dalam kegelapan dan dosa, sekarang harus bertobat. Supaya hidupnya terang dan tidak ada luka borok yang abses di dalam hidupnya. Jadi kalau ini ada, maka kita mempunyai sukses yang dari Tuhan. Saudara mesti tahu, kalau Tuhan memberi sukses, saudara tidak bisa dijegal oleh orang-orang yang kuat, modalnya hebat, oleh orang-orang yang mau mengancam saudara dengan berbagai macam cara sekalipun, engkau tidak bisa dijatuhkan. Amin. Benar. Karena saudara hidup dalam terang Tuhan yang merekah.
engkau tidak ada luka sama sekali. Tuhan sangat mencintai orang ini. Dia menjadi biji mata Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita baca tadi? Saudara, hal yang kedua adalah kebenaran firman memimpin di depan. Ya, barisan kebenaran Tuhan adalah barisan di depanmu. Artinya apa? Membuka jalan. For riders. Dia membuka jalan. Ya, sebelum presiden atau menteri atau panglima TNI berjalan dengan mobilnya, maka ada yang membuka jalan lebih dulu. Saudara, engkau harus terpaksa minggir. Kalau tidak, saudara akan ditabrak dan polisi di belakang akan menangkap saudara. Karena kemungkinan saudara bisa mengganggu orang penting atau sangat penting VVIP yang ada di belakang. Jadi saudara akan ditahan, saudara akan dibuang, keluar, tidak boleh. Barisan di depan artinya Tuhan melalui firman, katakan Tuhan melalui firman-Nya akan meratakan jalan saya. Membuka jalan di depan saya. Kebenaran firman tak terkalahkan. Jangan lupa, makanya ditaruh di depan sama Tuhan. Baru saudara berjalan di belakangnya. Karena saya dan saudara itu taat kepada firman, maka Tuhan mengiringi di belakang kita dengan apa? Kemuliaan. Amin. Inilah susunan defile daripada orang yang sukses. Dia disukseskan oleh firman, dia dikawal di belakang oleh kemuliaan Allah. Jadi saya dan saudara harus tahu, ayat yang ke-8 ini luar biasa. Yang ketiga adalah kemuliaan Tuhan mengiringi di belakang kita. Amin. Nah, yang keempat apakah dia? Yang keempat adalah doa-doamu terjawab. Sebab ayat yang ke-9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Wow, luar biasa. Jadi parameter yang keempat, doanya orang ini mudah terjawab. Jadi kalau saudara melihat ada orang sukses, luar biasa, berhasil, ya anak Tuhan sekalipun, tetapi doa-doanya tidak terjawab, saudara, dia tidak diiringi oleh kemuliaan Allah. Dia selalu pakai cara sendiri, menyuap, nyogok, segala macam, korupsi, jalan nyeleweng, maka dia tidak ada di dalam kesuksesan daripada Tuhan. Dia tidak termasuk menerima pemberian dari Tuhan. Ya, itu sebab kalau dia juga hidup dalam kegelapan, dia mempunyai luka dan musuh-musuh yang akan dia balas. Saudara, dia bukan orang sukses dari Tuhan. Orang sukses dari Tuhan, saudara tahu, 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir apa? Disebutkan, pantang membebani dan menuduh orang lain. Pantang, dia tidak suka memberi beban kepada orang lain supaya dia untung. Tidak, dia suka mengangkat beban orang lain. Dia rugi tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia mendapat kesuksesan yang dahsyat. Dia diiringi oleh kemuliaan Allah di belakangnya. Bagi dia untuk mengangkat beban orang lain tidak ada rugi sama sekali. Bahkan dia beruntung karena dia diiringi oleh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan dia tidak boleh menuduh orang. Katakan, saya tidak boleh menuduh orang. Dalam nama Yesus, 5 persyaratan ini, saya harus menghayatinya. Maka saya akan menerima dari Tuhan kesuksesan yang menyenangkan hati Allah. Sampai saya meninggal, masuk ke dalam sorga.
Amin. Haleluya. Yuk kita hafalkan. Yang pertama apa? Hidup terang, tidak ada luka batin. Kedua apa? Apa? Kebenaran harus kita utamakan. Aku di belakangnya kebenaran. Bukan kebenaran, bukan aku di depannya kebenaran firman. Aku di belakangnya kebenaran firman. Aku pengikutnya firman. Amin. Ketiga apa? Akan diiringi dengan kemuliaan Tuhan. Keempat apa? Apa? Mudah terjawab doa-doanya. Ya, saudara, kalau engkau berteriak kepadaku, aku akan berkata, ini aku. Wow. Kelima apa? Pantang membebani orang dan menuduh orang. Amin. Nah, tidak boleh lupa sampai mati. Para kekasih, itu sebab kesuksesan yang dari Tuhan inilah harus saudara ajarkan kepada anak-anak saudara. Saudara harus memiliki satu ilmu. Saudara, engkau bisa berkhotbah dengan 5 hal ini. Engkau bisa memberikan nasihat dan engkau bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberikan satu parameter dan paradigma rohani bagi semua orang yang mencari kesuksesan. Ya saudara, dan ini penting sekali. Tetapi sukses di luar Tuhan Yesus, ya perhatikan seperti pria ini. Sukses di luar dari Tuhan Yesus adalah jiwa kerdil, selalu trauma, dililit tali-tali maut. Ya, mengapa saya bilang demikian? Ayo kita buka dalam Mazmur 116 ayat 3 dan ayat yang keempat. Siap? 1, 2. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Amin. Perhatikan ayat 3. Tali-tali maut telah meliliti aku. Saudara, orang-orang yang luar biasa suksesnya di dalam dunia ini, saudara, dia di luar Kristus. Mereka itu ada dalam lilitan tali-tali, tali temali maut yang mengikat. Saudara, senangnya apa? Senangnya apa? Bergelimangan harta, orang-orang di sekitarnya siap menolong dan selalu mengeluh-elukan mereka. Apa gunanya? Jiwanya dililit oleh tali-tali maut. Saudara, lihat satu keadaan yang sangat menyedihkan. Jiwanya kerdil, trauma, tremor dengan maut. Saudara, tetapi kalau seorang anak Tuhan, dia hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, maka suksesnya beda. Terangnya mereka, gak ada luka sama sekali.